Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rauf, NPM 2001011010, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas D. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang sejarah aliran linguistik. Sejarah aliran tradisional atau linguistik. Pada abad keempat sebelum Masehi, seorang ahli filsafat bernama Plato menelurkan pembagian jenis kata bahasa Yunani kuno dalam kerangka telaah filsafatnya. Plato membagi jenis kata Yunani kuno menjadi dua golongan, yakni onoma dan rema. Onoma adalah jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pernyataan atau pembicaraan. Adapun rema adalah jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan. Secara awam atau secara mudahnya, onoma ini lebih kurang dapat disejarkan dengan kata benda, sedangkan rema lebih kurang disejarkan dengan kata kerja dan kata sifat. Selanjutnya, Aristoteles membagi jenis kata bahasa Yunani kuno menjadi tiga golongan, yakni onoma, rema, dan sindesmos. Konsep aliran tradisional yang pertama yaitu bertolak dari pola pikir secara filosofis. Yang kedua, tidak membedakan bahasa dan tulisan. Yang ketiga, senang bermain dengan definisi. Yang keempat, pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Yang selanjutnya, level-level gramatik belum ditata secara rapi. Dan yang terakhir adalah tata bahasa didominasi oleh jenis kata. Selanjutnya adalah masa munculnya linguistik. Yang pertama, linguistik zaman Yunani. Masalah pokok pembahasan yang menjadi pertentangan pada linguis pada waktu itu adalah pertentangan antara fisis dan nomos. Yang kedua, pertentangan antara analogi dan anomali. Para filosof Yunani mempertanyakan apakah bahasa itu bersifat alami atau bersifat konvensi. Tokoh linguistik Yunani kuno yang pertama yaitu kaum Sofis. Protagoras membagi kalimat menjadi kalimat narasi, kalimat tanya, kalimat jawab, kalimat perintah, kalimat laporan, doa, dan undangan. Tokoh lain yaitu Georgias membicarakan gaya bahasa yang seperti kita kenal sekarang. Yang kedua yaitu Plato, menyodorkan batasan bahasa yang bunyinya kira-kira bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantaran anomata dan remata. Dialah orang yang pertama kali membedakan kata dalam anoma dan rema. Yang ketiga yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles ada tiga macam kelas kata, yaitu onoma, rema, dan sindesmoi. Yang dimaksud dengan sindesmoi adalah kata-kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Yang keempat yaitu kaum Alexandrian. Kaum Alexandrian menganut paham analogi dan studi bahasa. Dari mereka kita mewarisi sebuah buku kata bahasa yang disebut Tata Bahasa Dionysius Tracts sebagai hasil mereka dalam menyelidiki kereguleran bahasa Yunani. Selanjutnya yaitu linguistik zaman Romawi. Orang Romawi mendapat pengalaman dalam bidang linguistik dari orang Yunani. Tokoh pada zaman Romawi yang terkenal adalah Varro dengan karyanya De Lingua Latina dan Priscia dengan karyanya Intuitiones Grammatic. Tokoh linguistik zaman Romawi yang pertama yaitu Varro dalam buku De Lingua Latina. Buku ini dibagi dalam bidang-bidang etimologi, morfologi, sintaksis yang meliputi kata benda, kata kerja, partisipan, dan adverbium. Yang kedua yaitu Intuitiones Grammaticae atau Tata Bahasa Priscia. Buku ini membahas tentang morfologi, fonologi, dan sintaksis. Selanjutnya yaitu linguistik zaman pertengahan. Dari zaman pertengahan ini yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain adalah peranan kaum Modistae, tata bahasa spekulativa, dan Petrus Hippanus. Kaum Modistae ini masih membicarakan pertentangan antara fisis dan nomos dan pertentangan antara analogi dan anomali. Mereka menerima konsep analogi karena
menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan universal. Selanjutnya yaitu linguistik zaman Renaissance. Dalam studi sejarah ada dua hal pada zaman Renaissance ini menonjol yang perlu dicatat, yaitu selain menguasai bahasa Latin, sarjana-sarjana pada waktu itu juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Menjelang lahirnya linguistik modern, masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance ada satu tonggak yang dianggap satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Tonggak yang dianggap sangat penting itu adalah dinyatakan adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa Jerman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.